Daur ulang plastik adalah sebuah kebohongan besar, sebuah ilusi brutal yang diciptakan oleh industri minyak dan petrokimia raksasa agar mereka bisa terus memproduksi plastik tanpa batas, sementara seluruh rasa bersalah dan tanggung jawab moralnya ditimpakan ke pundak Anda. Kita akan membongkar mesin manipulasi ini dari awal mula penciptaannya, mundur ke dekade 1970-an di Amerika Serikat. Pada masa itu, kesadaran lingkungan global mulai bangkit. Masyarakat muak melihat botol dan kemasan sekali pakai yang menyumbat jalanan, membunuh ekosistem sungai, dan meracuni tanah. Pemerintah lokal mulai merancang undang-undang untuk melarang peredaran plastik sekali pakai dan memaksa perusahaan minuman besar untuk kembali menggunakan sistem botol kaca yang bisa dicuci dan diisi ulang. Bagi perusahaan raksasa pembuat plastik seperti DuPont, Dow Chemical, Exxon, dan raksasa minuman seperti Coca-Cola dan Pepsi, kemarahan publik ini adalah ancaman kiamat bagi triliunan dolar keuntungan mereka. Plastik sekali pakai adalah tambang emas mutlak. Harganya sangat murah untuk diproduksi dari sisa penyulingan minyak bumi, dan sifatnya yang sekali pakai memaksa konsumen untuk terus-menerus membeli produk yang baru. Menghentikan produksi plastik berarti membunuh nyawa perusahaan. Mereka tidak membiarkan produk mereka dilarang. Alih-alih berubah, para elit korporat ini menyewa agensi periklanan tingkat tinggi dan menciptakan sebuah organisasi front atau kedok bernama Keep America Beautiful, Jaga Amerika Tetap Indah. Organisasi ini meluncurkan salah satu kampanye propaganda paling ikonik dan manipulatif dalam sejarah televisi, iklan Crying Indian, yang mendramatisasi seorang penduduk asli Amerika sedang mendayung sampan melewati sungai yang penuh sampah industri, berjalan ke tepi jalan tol, dan ketika seseorang melempar sampah plastik dari dalam mobil ke arah kakinya, sang Indian meneteskan satu tetes air mata. Di akhir iklan, muncul narasi tajam, orang-orang memulai polusi, orang-orang bisa menghentikannya. Iklan itu memenangkan berbagai penghargaan. Miliaran orang tersentuh dan merasa berdosa. Namun di balik air mata fiktif itu, terdapat kejahatan manipulasi psikologis tingkat tinggi. Kampanye tersebut secara brilian menggeser beban dosa dari sang produsen ke sang konsumen. Perusahaan-perusahaan minyak yang memproduksi jutaan ton plastik beracun ini mencuci tangan mereka hingga bersih. Pesan bawah sadar yang mereka tanamkan sangat mematikan. Kami bukan masalahnya. Masalahnya adalah kalian, masyarakat yang tidak disiplin membuang sampah. Jika kalian mendaur ulang, bumi akan selamat. Untuk mengunci ilusi ini secara permanen, pada akhir tahun 1980-an, industri plastik membajak sebuah simbol yang kini dianggap suci oleh masyarakat modern, simbol tiga panah yang melingkar menjadi segitiga, atau Mobius Loop. Mereka menempelkan simbol daur ulang ini di hampir setiap produk plastik yang diproduksi di muka bumi. Disinilah letak penipuan legal terbesarnya. Jika Anda melihat lebih teliti menggunakan kaca pembesar, di tengah segitiga panah itu selalu ada angka, dari 1 sampai 7. Angka-angka ini disebut sebagai Resin Identification Code atau kode identifikasi resin. Fakta teknis dan kimianya sangat mengerikan. Simbol panah itu tidak berarti barang tersebut bisa didaur ulang. Secara ekonomis dan fasilitas termal, hanya plastik tipe 1 atau PET dan tipe 2 atau HDPE seperti botol air bening dan botol sampo tebal yang memiliki kemungkinan untuk didaur ulang secara komersial. Sisanya, plastik tipe 3 hingga tipe 7 seperti bungkus makanan ringan, kantong kresek, kemasan saset kopi, mainan murah hingga pelapis gelas kopi kertas hampir mustahil didaur ulang. Mencetak simbol panah melingkar pada plastik tipe-tipe tersebut adalah sebuah kebohongan yang dilegalkan oleh lobi industri, dirancang semata-mata agar Anda tidak merasa bersalah saat menyerahkannya ke kasir. Mari kita membedah realitas termodinamika materialnya. Logam murni, aluminium, dan kaca bisa dilebur dan didaur ulang jutaan kali tanpa menghilangkan 1% pun kualitasnya. Namun, plastik berbeda. Plastik adalah polimer berbahan dasar minyak bumi yang sangat rapuh terhadap panas. Setiap kali plastik dipanaskan, dicairkan, dan dicetak ulang, rantai polimernya hancur berkeping-keping. Kualitasnya menurun drastis. Proses ini tidak disebut recycling, melainkan downcycling. Sebuah botol plastik premium tidak bisa didaur ulang menjadi botol plastik premium yang sama selamanya. Paling banyak, ia hanya bisa diubah 1 atau 2 kali menjadi barang berkualitas sangat rendah, seperti campuran serat karpet, isi jaket musim dingin, atau pot plastik hitam murah. Sebelum akhirnya barang murahan itu pun rusak, dibuang ke tempat sampah, dan hancur perlahan menjadi partikel mikroplastik yang kini mencemari air hujan, plasenta bayi, hingga aliran darah manusia. Lebih parah lagi, sistem ekonomi global sangat berpihak pada kehancuran ini. Harga minyak mentah dunia sering disubsidi dan ditekan menjadi sangat murah. Bagi pabrik dan korporasi, jauh lebih murah dan lebih efisien membeli plastik perawan atau virgin plastik yang baru diekstraksi dari perut bumi dan kilang minyak, daripada harus membiayai proses logistik untuk mengumpulkan, memilah, mencuci, dan meleleh sampah plastik bekas yang terkontaminasi. Secara matematika bisnis, daur ulang plastik tidak pernah dan tidak akan pernah menguntungkan.
Hasil dari dekade-dekade manipulasi ini terekam pada statistik global yang akan membuat Anda mual. Merujuk pada laporan lingkungan independen dan data resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dari seluruh plastik yang pernah diproduksi oleh umat manusia sejak era 1950-an hingga detik ini, jumlah yang benar-benar berhasil didaur ulang kurang dari 9%. Angka 9% itu adalah fakta yang disembunyikan di balik kampanye hijau triliunan dolar. 11% sampah plastik dibakar di insinerator, melepaskan racun mematikan seperti dioksin ke udara yang dihirup oleh masyarakat miskin di sekitar pabrik. Lalu sisanya, sekitar 80%, setara dengan miliaran ton metrik, berakhir membusuk di tanah, menyumbat lautan dan membunuh ekosistem laut, atau ditimbun di tempat pembuangan akhir raksasa. Ketika 90% sampah yang kita masukkan dengan bangga ke tong berlabel daur ulang itu nyatanya tidak pernah diolah kembali, kemanakah gunungan sampah peradaban modern tersebut? Negara-negara dunia pertama di Eropa, Amerika, dan Australia tidak mau mengotori tanah mereka sendiri. Mereka menemukan jalan keluar yang jauh lebih kejam. Mereka membungkusnya dalam balok-balok raksasa, memasukkannya ke dalam miliaran peti kemasan, dan mengirimkannya membelah samudra menuju halaman belakang negara-negara berkembang. Bayangkan sebuah jalanan kota yang sempurna di Copenhagen, Toronto, atau Tokyo. Trotoarnya bersih mengkilap tanpa noda, taman kotanya asri, dan warga kelas menengahnya berjalan santai sambil menenteng botol minuman dengan bangga. Negara-negara dunia pertama ini selalu dipuja sebagai kiblat peradaban ekologis. Mereka membanggakan tingkat daur ulang yang tinggi dan lingkungan yang diklaim hijau. Namun, di ruang retrospektif, kita harus menguliti ilusi optik ini. Kebersihan negara-negara maju tersebut bukanlah hasil dari teknologi pengolahan sampah yang ajaib. Kebersihan itu dibeli dengan cara mengekspor kotoran mereka keluar dari batas teritori. Mereka bersih karena mereka membuang kotorannya ke ruang tamu negara lain. Ini adalah bentuk penjajahan era modern. Jika di abad 18, kolonialisme dilakukan dengan mengirim armada kapal perang untuk mengeruk rempah-rempah dan emas, kolonialisme abad 21 dilakukan dengan mengirim ribuan kontainer baja raksasa berisi limbah beracun ke pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Ini disebut trash colonialism atau penjajahan sampah. Selama hampir 3 dekade, rahasia kotor ini disembunyikan dengan rapi oleh satu negara pembeli raksasa, Tiongkok. Hingga tahun 2017, Tiongkok adalah keranjang sampah dunia, mengimpor jutaan ton plastik bekas dari barat dengan dalih bahan baku industri. Namun, ketika tanah dan sungai mereka mulai sekarat akibat racun, pemerintah Tiongkok mengambil langkah drastis. Pada awal 2018, mereka meluncurkan kebijakan National Sword atau pedang nasional, yang secara mutlak melarang impor sebagian besar sampah plastik asing. Bagi negara-negara dunia pertama, kebijakan ini adalah serangan jantung. Sistem daur ulang mereka yang dibanggakan seketika runtuh. Jutaan ton sampah menumpuk di pelabuhan California, Rotterdam, hingga Sydney. Mereka panik karena fasilitas dalam negeri mereka tidak pernah dirancang untuk mengolah sampah mereka sendiri. Lalu, kemana kapal-kapal kargo raksasa itu memutar kemudinya? Mereka mencari negara-negara berkembang dengan regulasi lingkungan yang lemah, pengawasan bea cukai yang bisa diakali, dan masyarakat miskin yang putus asa mencari pekerjaan. Kapal-kapal itu berlabuh di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Mari kita persempit lensa kamera kita ke titik nol dari bencana ini. Masuklah ke desa-desa di pinggiran Jawa Timur seperti Desa Bangun atau Desa Tropodo. Di sana, Anda tidak akan melihat hamparan sawah hijau. Anda akan melihat gunung-gunung sampah setinggi atap rumah. Jika Anda membongkar tumpukan sampah tersebut, Anda tidak akan menemukan kemasan produk lokal. Anda akan menemukan bungkus permen dari Jerman, kemasan saset makanan anjing dari Inggris, kantong belanja dari jaringan supermarket Amerika, hingga botol susu dari Australia. Bagaimana sampah rumah tangga seorang warga di London bisa berakhir di pekarangan rumah seorang petani di Jawa Timur? Mafia sampah internasional dan pialang limbah menggunakan celah hukum yang sangat licik. Mereka mendaftarkan kontainer-kontainer ini di dokumen bea cukai sebagai kertas bekas atau paper scrap untuk kebutuhan pabrik kertas di Indonesia. Di permukaan, kontainer itu memang berisi kardus atau kertas bekas yang bersih. Namun ketika pintu kontainer dibuka lebih dalam, bagian tengahnya diselundupkan bertonton sampah plastik domestik campuran yang sangat kotor, berbau busuk, dan mustahil didaur ulang.
Ini adalah praktik penyelundupan terstruktur. Ketika kontainer beracun ini lolos dan dibuang di desa-desa, tragedi yang sesungguhnya baru dimulai. Pabrik-pabrik kertas hanya mengambil limbah kertasnya. Lalu, apa yang terjadi pada ribuan ton plastik sisa negara maju tersebut? Pabrik membuangnya ke masyarakat desa. Disinilah sistem kapitalisme memperlihatkan wajahnya yang paling brutal. Masyarakat desa yang miskin terpaksa menjadikan gunung sampah asing ini sebagai urat nadi ekonomi baru mereka. Mereka memilah botol-botol plastik yang masih bernilai untuk dijual ke pengepul lokal dengan harga yang sangat murah. Namun, ada masalah yang jauh lebih mematikan. Mayoritas dari sampah asing itu adalah plastik residu tingkat rendah, kemasan berlapis, saset metalik, plastik tipis yang tidak laku dijual. Karena jumlahnya yang tak terbatas, limbah plastik barat ini akhirnya digunakan sebagai bahan bakar super murah oleh industri kecil setempat, seperti pabrik pembuatan tahu atau pabrik pembakaran kapur. Tungku-tungku pabrik tahu tradisional di desa tersebut tidak lagi dibakar menggunakan kayu, melainkan dijejali dengan bongkahan sampah plastik impor. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika plastik campuran yang mengandung klorin dan zat kimia aditif dibakar secara terbuka dengan suhu rendah? Ia melepaskan dioksin. Dioksin adalah salah satu senyawa kimia paling mematikan dan paling karsinogenik atau pemicu kanker yang pernah dikenal oleh sains. Ia adalah bahan dasar dari Agent Orange, racun kimia yang digunakan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Asap hitam pekat beracun ini mengepul tiap hari dihirup oleh anak-anak yang berangkat ke sekolah dan mengendap di tanah desa. Laporan investigasi dari lembaga lingkungan internasional seperti IPEN dan Nexus 3 Foundation menemukan fakta yang membuat bulu kuduk merinding. Telur-telur ayam yang dilepas liarkan di desa-desa tersebut terkontaminasi dioksin dengan tingkat yang puluhan kali lipat melebihi batas aman yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Ayam-ayam itu mematuk tanah yang tercemar abu pembakaran plastik asing, rantai makanan terputus, dan racun itu masuk kembali ke dalam tubuh manusia. Inilah wajah asli dari kampanye daur ulang yang Anda lihat di televisi. Di balik simbol 3 panah hijau yang terlihat suci itu, ada paru-paru anak-anak di negara berkembang yang dikorbankan. Ada sistem pernafasan warga lokal yang dihancurkan agar warga di negara maju bisa minum kopi mereka tanpa merasa bersalah. Sistem ini memastikan bahwa limbah dan kematian selalu dialirkan ke tempat yang warganya memiliki daya tawar politik paling lemah. Dunia pertama mengekspor racun mereka, sementara perusahaan petrokimia raksasa terus memproduksi miliaran botol baru setiap menit tanpa pernah disentuh oleh hukum, tanpa pernah diminta pertanggungjawaban atas kiamat ekologis yang mereka mulai. Dan ketika publik akhirnya mulai menyadari kebohongan besar ini, korporasi tidak tinggal diam. Mereka tidak menghentikan produksi plastiknya, melainkan mereka kembali menyewa saintis dan agensi periklanan untuk menciptakan sebuah kebohongan baru. Sebuah ilusi yang dirancang agar terlihat lebih organik, lebih alami, dan lebih bersahabat dengan bumi. Ilusi bioplastik. Ketika dokumen-dokumen rahasia bocor, ketika film-film dokumenter mulai menyoroti gunungan limbah barat di halaman belakang Asia, dan ketika publik perlahan mulai terbangun dari hipnotis daur ulang, industri petrokimia dan raksasa barang konsumsi berada dalam kepanikan. Mereka tahu bahwa simbol 3 panah daur ulang sudah mulai kehilangan kekuatan sihirnya. Masyarakat mulai sinis. Namun hukum pertama dari kelangsungan hidup korporat adalah, jika Anda ketahuan berbohong, jangan mengakui kesalahan Anda. Ciptakan kebohongan baru yang lebih rumit, lebih canggih, dan terdengar lebih masuk akal. Maka, industri meluncurkan 2 senjata baru untuk menyelamatkan kerajaan plastik mereka, bioplastik atau plastik biodegradable, dan daur ulang kimiawi atau advanced recycling. Mari kita bedah senjata pertama, bioplastik. Hari ini, saat Anda pergi ke kafe mahal atau supermarket organik, Anda akan menemukan gelas, sedotan atau kantong kresek dengan tulisan hijau besar, 100% compostable, atau dapat dikomposkan, atau made from corn, terbuat dari jagung. Terdengar seperti keajaiban fiksi ilmiah, bukan? Sebuah plastik yang jika dibuang akan menyatu kembali dengan alam, memeluk ibu pertiwi, dan lenyap tanpa jejak. Konsumen kelas menengah dengan senang hati membayar lebih mahal untuk ilusi ini, merasa bahwa mereka telah menebus dosa ekologis mereka. Di dalam ruang retrospektif, kita menyebut ini dengan nama aslinya, greenwashing, atau pencucian hijau. Ini adalah penipuan leksikal. Fakta kimia yang disembunyikan dalam huruf cetak sangat kecil di kemasan tersebut adalah plastik jenis ini, biasanya disebut PLA atau polylactic acid, sama sekali tidak akan hancur jika dibuang ke alam bebas.
Ia tidak akan hancur di halaman rumah Anda, tidak akan hancur di tempat pembuangan akhir, dan pasti tidak akan hancur jika jatuh ke lautan. Untuk bisa terurai, bioplastik ini membutuhkan apa yang disebut sebagai fasilitas pengomposan industri, atau Industrial Composting Facilities. Fasilitas ini harus memanaskan bioplastik tersebut pada suhu minimum 60 derajat Celcius tanpa henti selama berhari-hari, disiram dengan mikroba khusus, dan diatur kelembabannya secara ketat. Masalahnya, lebih dari 90% kota-kota di dunia, bahkan di negara maju sekalipun, tidak memiliki fasilitas pengomposan industri. Jadi, kemana bioplastik mahal Anda berakhir? Ia berakhir di tempat yang sama dengan plastik minyak bumi biasa, di TPA atau mengambung di lautan. Dan di sana, karena suhu laut sangat dingin, bioplastik itu akan bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun, membunuh penyu dan terurai menjadi mikroplastik yang meracuni rantai makanan, persis seperti musuh yang katanya ingin ia gantikan. Lalu, kita dihadapkan pada senjata kedua korporasi, advanced recycling atau daur ulang kimiawi. Ketika masyarakat sadar bahwa mendaur ulang plastik secara mekanis adalah sebuah kegagalan massal, perusahaan minyak raksasa mempresentasikan teknologi baru. Mereka mengklaim memiliki mesin ajaib yang bisa mencairkan sampah plastik apapun, mengubahnya kembali menjadi minyak bumi murni, dan menjadikan plastik baru tanpa batas. Mengutip laporan dari berbagai organisasi pengawas lingkungan independen seperti Greenpeace dan Gaia atau Global Alliance for Incinerator Alternatives, daur ulang kimia hanyalah eufemisme atau kata ganti yang manis untuk mesin pembakar beracun. Teknologi ini menggunakan proses yang disebut pirolisis atau pembakaran dengan minim oksigen. Ia membutuhkan energi listrik dan bahan bakar yang sangat masif, jauh lebih melebihi energi yang dihematnya. Alih-alih menghasilkan plastik baru, sebagian besar sampah yang dimasukkan ke mesin ini justru diubah menjadi bahan bakar fosil kotor berkualitas rendah yang pada akhirnya akan dibakar lagi dan melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Selain itu, proses ini menyisakan ton-tonan abu beracun yang harus dibuang ke suatu tempat. Daur ulang kimia bukanlah solusi, ia adalah penundaan kiamat dengan cara yang lebih mahal dan lebih menghasilkan polusi. Semua inovasi solusi palsu ini bermuara pada satu analogi logis yang sangat sederhana. Bayangkan Anda pulang ke rumah, membuka pintu dan melihat kamar mandi Anda kebanjiran air karena keran bak mandi bocor dengan deras. Air sudah menggenangi seluruh lantai rumah Anda. Apa hal pertama yang secara instingtual akan Anda lakukan? Apakah Anda berlari mengambil kain pel dan mulai mengepel airnya? Tidak. Orang waras manapun akan berlari menerjang air tersebut dan mematikan kerannya. Anda harus menghentikan sumber masalahnya terlebih dahulu, barulah Anda membersihkan kekacauannya. Krisis plastik global adalah kamar mandi yang kebanjiran tersebut. Daur ulang, bioplastik, dan acara-acara pembersihan pantai adalah kain pelnya. Industri minyak, produsen petrokimia, dan perusahaan barang konsumsi transnasional menghabiskan miliaran dolar untuk membagikan kain pel berukuran kecil kepada seluruh penduduk dunia. Mereka menyuruh kita mengepel lebih cepat, mengepel lebih rajin, dan memarahi kita jika kita mengepel dengan cara yang salah. Sementara di saat yang bersamaan, mereka berdiri di depan keran tersebut dijaga oleh pasukan pelobi, politisi yang dibeli, dan pengacara hukum. Mereka menolak mati-matian untuk mematikan keran produksi plastik baru, karena mematikan keran itu berarti mematikan aliran triliunan dolar yang masuk ke rekening bank mereka. Krisis plastik tidak pernah tentang seberapa rajin Anda memilah sampah di rumah. Ini adalah kegagalan sistemik dari sebuah model ekonomi yang menempatkan pertumbuhan laba tak berbatas di atas kelangsungan hidup ekosistem. Tong sampah berwarna hijau dengan logo daur ulang di sudut kota Anda bukanlah simbol penyelamatan bumi. Ia adalah monumen dari kenaifan kolektif kita dan bukti dari kemenangan propaganda korporat.